bagi setiap kami. Amin. Sampai hari ini kami melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Amin. Bila dengan kami mengalami hal yang baik karena Engkau baik, membuat kami, mengingatkan kami agar kami juga ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Ajar kami selalu Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa hidup ini adalah tentang Engkau, bahwa hidup ini hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan yang sudah diberkati. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari kebenaran firman yang akan mengubahkan kehidupan kami. Biarlah kami mau mendengar, kami mau belajar dengan sikap yang hormat, karena kami tahu ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Diberkati dengan pujian penyembahan hari ini, amin. Ya, saya selalu diberkati dengan pujian penyembahan kalau Pastor Jeffer ya, yang memimpin pujian penyembahan. Pertama kali saya kenal beliau, saya langsung bilang, wah, saya senang kalau Pastor Jeffer yang pujian penyembahan ya. Dan saya percaya bahwa kalau kita ibadah itu bukan selalu tentang gedung yang bagus, yang full AC, duduk yang nyaman ya. Sekarang ada gereja yang duduknya itu seperti duduk bioskop ya, di bioskop duduknya empuk. Tetapi bagaimana ketika hati kita datang ibadah ini, kerinduan hati kita ketika kita mau ibadah, itu yang menentukan ketika kita pulang ibadah kita diberkati atau tidak. Amin saudara. Setiap kita pasti ingin mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini, betul? Amin. Ya, tadi kalau kita dengar kesaksian ya Bu Tony, kesaksian dokter ya, kalau kita ada sakit sedikit kita tuh sudah rasa tidak nyaman, karena kita mau kita itu semuanya baik, kita mendapatkan yang terbaik gitu ya. Bukan minggu lalu, 2 malam lalu ya, kemarin dulu mata saya itu kelilipan saudara ya, hanya hal kecil kelilipan, mata saya tuh nggak bisa buka mata. Sampai suami saya ya Pak Anil tahu, suami saya tuh orangnya cuek kalau hal-hal gitu, alah nggak apa-apa lah, nggak apa. Tapi kemarin karena mata saya bener-bener nggak bisa dibuka, sampai dia takut, aduh ini nanti kalau buta gimana gitu ya. Terus kelilipan bener-bener mata saya nggak bisa buka, sakit banget. Mau cari borowater nggak ada, jadi minta driver harus pergi dulu ke apotek cari borowater ya. Pulang sampai rumah dibeliin 2, saya pakai masih nggak bisa buka. Beli cuma 2 karena pikirnya 1 sudah cukup, 1-nya untuk stok. 2 saya pakai masih belum juga, mata belum bisa buka. Driver pergi lagi ke apotek, beli lagi, pulang lagi, itu semua makan waktu ya. Dan di situ saya merasakan mata ya yang hanya simpel aja, kelilipan, itu bisa membuat seluruh hidup kita itu kacau balau gitu ya. Dan saya mikir, aduh Tuhan, kalau mataku satu buta ya. Terus saya mikir gini, piye ya Tuhan caranya aku baca Alkitab. Jadi waktu mata lagi nggak bisa buka, saya tuh ambil Alkitab, sampai suami saya bilang, gendeng wong sito ini gitu ya. Saya buka Alkitab, saya tutup mata satu gini, saya lihat gini, baca bisa nggak ya? Nggak bisa saudara. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau mataku satu buta nggak bisa baca, ya wes lah, nanti download aplikasi Alkitab yang dengar gitu ya. Karena saya bingung, Tuhan piye caranya mau pelayanan kalau nggak bisa baca Alkitab gitu ya. Tapi kemudian di situ saya tuh diingatkan Tuhan gini, iya coba kamu lihat, dalam hidup setiap kita manusia itu ingin yang terbaik. Kita mau semuanya itu baik. Tapi pernah enggak kita berpikir, Tuhan, hidupku yang hanya satu kali, aku mau memberikan hidupku yang terbaik untuk Tuhan ya. Kalau hari ini tadi Pastor Jeffer bilang, kita nyanyikan lagu ya, syairnya bilang apa? Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu kuasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu
Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, ya penyedia. Nah, kalau kita tahu Tuhan itu baik, apa sih yang kita ingat? Sebenarnya kalau kita tahu Tuhan itu baik, mengingatkan kita apa? Aku pun juga mau memberikan yang terbaik dari hidupku hanya untuk Tuhan. Ya, kita kalau punya teman yang baik, kita gimana? Kita sungkan, ya toh. Kalau kita punya teman baik, kita pasti ingin apa? Aduh, dia lo baik banget ya sama aku pun juga harus baik sama dia, betul? Ataukah kita punya, oh temanku ini baik, ya wes lah tak porotin terus saja. Apakah begitu? Enggak, ya kan? Nah, kalau sama teman kita mau juga berbalas budi, bagaimana dengan Tuhan? Seringkali kita bisa berbalas budi kepada teman yang baik, tapi kita tidak pernah pikirkan bagaimana perasaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan, tapi seringkali kita yang mengecewakan Tuhan. Hari ini yuk sama-sama kita belajar. Saya juga belajar, ya bukan berarti saya sudah ekstrim, enggak. Kita sama-sama belajar, ya. Kita buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Kita baca dulu sampai ayat yang keempat, ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4 kita baca terlebih dahulu. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kalau kita baca judulnya, apa judul perikop itu? Israel sebagai suatu peringatan. Hari ini kita mau belajar, ya. Israel itu kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tetapi ternyata kehidupan mereka, tidak semua dari mereka itu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi hari ini kita mau belajar dari bangsa Israel, kita mau belajar menjadi pribadi unggulan surgawi. Karena apa? Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Dikatakan di ayat 1, hal ini perlu kita ketahui. Kenapa kok kita perlu ketahui? Karena ini adalah satu pembelajaran dan peringatan yang penting bagi kita semua. Makanya dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan ayat 1 sampai 4, mereka semua bangsa Israel, orang Israel satu persatu, mereka itu mendapatkan perlindungan yang sama daripada Tuhan. Tidak ada bilang, oh satu dilindungi, satu enggak. Tidak, tetapi semuanya mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan tiang awan, tiang api bagi mereka, semuanya itu juga mengalami hal yang sama. Ketika siang hari ada awan melindungi mereka dari terik panas matahari, setiap orang juga terlindungi dari terik panas matahari. Enggak ada bilang, oh yang sebagian terlindungi, yang satu wis babano biar no gosong gitu ya. Enggak ada, tapi semuanya mendapatkan perlindungan yang sama gitu ya. Dan juga ketika perlindungan awan itu melindungi mereka dari kejaran musuh, semuanya itu Tuhan lindungi satu persatu, tidak ada yang terlewatkan, karena Tuhan itu adalah Allah mereka. Mereka juga dikatakan mereka juga punya pengalaman yang sama, yaitu apa? Mereka semua melintasi laut yang terbelah. Mereka lari dari kejaran musuh, dan Tuhan yang membelah laut itu adalah perwujudan perlindungan Tuhan bagi setiap mereka, karena Tuhan mengasihi mereka. Mereka mengalami yang namanya perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan mereka, ya. Bahkan juga dikatakan apa? Mereka menjadi pengikut Musa juga. Mereka juga berkewajiban punya hukum dan perjanjian Musa, yang pada waktu itu merupakan baptisan bagi mereka. Sama kalau hari ini kita jadi orang Kristen, kita dibaptis. Mereka pun semua juga mengalami baptisan, ya. Cuman beda, tidak dicelupkan gitu ya. Nah, sebagai pernyataan iman mereka kepada Tuhan. Kemudian di ayat 3 dan 4 dikatakan apa? Mereka mengalami yang namanya pengadaan supranatural. Ketika Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh bagi mereka.
juga menyediakan air bagi mereka itu secara ajaib waktu mereka itu di padang gurun. Pada akhirnya dikatakan bahwa apa? Setiap mereka mendapatkan makanan rohani yang sama, setiap mereka mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dibedakan. Tetapi kita lihat ayat yang kelima. Tetapi sungguh pun demikian, Allah apa? Tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tapi ternyata saudara, tidak semua dari mereka kehidupannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga dan bahkan dikatakan apa? Yang tidak berkenan, yang ditewaskan di padang gurun itu apa? Sebagian besar, bukan sebagian kecil. Nah, ini loh yang harus kita pahami hari ini. Jangan sampai kita berkata kita kan umat pilihan, kita itu aman, kita itu nanti pasti masuk surga. Lihat dulu saudara, kita belajar dari bangsa Israel. Tuhan berkata apa? Ayo bangsa Israel ini sebagai satu peringatan bagi kita semua. Mereka semua adalah bangsa pilihan, tetapi lihat, sebagian besar dari mereka hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kehidupan tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tahu kita mau masuk kemana? Bisa kita masuk surga? Gak bisa saudara. Ya, keselamatan memang kasih karunia Tuhan, tetapi bukan berarti kasih karunia itu kemudian kita pakai, kita hidupi dengan hidup semau kita sendiri. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka pikir oh mereka bangsa pilihan, kemudian mereka hidup dengan semaunya sendiri, dengan cara mereka sendiri. Dan lihat Tuhan berkata, Tuhan tidak berkenan kepada sebagian besar daripada mereka. Ya. Ayat yang ke-6 kita baca. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini loh yang harus menjadi perhatian kita. Mengapa sebagian besar dari mereka itu ditewaskan? Kita semua ini adalah orang percaya. Kita bahkan berkata saya keturunan Abraham secara rohani. Kita semua adalah keturunan Abraham secara rohani. Amin. Kita semua pun juga sudah dibaptis sebagai pernyataan iman kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Kita semua juga pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Betul? Kita semua juga menerima kemurahan Tuhan yang sama. Amin, saudara. Saya, Pak Jeffer, ya, Pak Ane, Bu Gloria, semua kita semua di sini menerima kemurahan Tuhan yang sama. Tuhan itu tidak membeda-bedakan, tetapi Tuhan mengingatkan kita, ingat bahwa tidak semua dari kita hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita jangan selalu di zona nyaman. Lo gak apa-apa lah, terus dibaptis. Ini loh surat baptisku, Bu, di rumah surat baptisku tak perbesar, berwarna, tak figura, pajang di ruang tamu. Biar nanti kalau malaikat datang lihat gitu ya. Malaikat enggak lihat, itu namanya sertifikat ya. Sertifikat baptis enggak tahu sudah di mana. Itu juga tidak mempengaruhi keselamatan. Tetapi bagaimana hidupmu berkenan atau tidak, itu yang menentukan nantinya. Amin, saudara ya. Jadi jangan kita berpikir, oh kita juga bangsa pilihan seperti bangsa Israel. No, kita harus menjadi pribadi unggulan. Iman itu jangan ikut-ikutan, ya. Iman itu jangan ikut-ikutan. Oh, buktinya loh sekarang enggak apa-apa lah. Cincai-cincai enggak usah datang gereja, enggak apa-apa. Gosip terus enggak apa-apa. Itu loh orang juga seperti kayak gitu. Yang menjadi patokan kita itu bukan kehidupan orang lain, tapi yang menjadi patokan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Oh yang di sana itu loh Bu, sekarang sudah nice. Kalau ke gereja ya cuman gitu-gitu aja, nggak apa-apa kok, buktinya hidupnya nyaman-nyaman. Terus kemudian kita pikir karena orang itu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidupnya nyaman, kemudian kita juga santai-santai. Mengikut Tuhan, iman itu bukan copy paste, bukan ikut-ikutan, tetapi setiap kita berjuang sendiri bersama dengan Kristus. Amin. Setiap orang itu nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di hadapan Tuhan. Tidak ada iman itu ikut-ikutan.
Kalau iman ikut-ikutan enak aja ya, nanti suruh Pak Jeffer aja. Pak Jeffer yang benar ya, nanti kita ikut kamu gitu ya. Tidak bisa, tetapi setiap kita dituntut untuk secara pribadi, lepas pribadi, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, apa tantangan terbesar yang sedang kita hadapi untuk kita tidak bisa jadi produk unggulan surgawi? Apa itu? Mari kita baca ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria. Penyembahan berhala. Dalam kehidupan orang Kristen masih banyak nggak yang nyembah berhala? Masih banyak ya. Jangan kita berpikir saya kan ke gereja, saya kan doa setiap hari, tiap hari baca firman, berarti saya bukan menyembah berhala. Mungkin kita tidak pergi ke dukun ya, mungkin kita tidak pergi yang namanya ke dewa-dewa. Tapi yang menjadi penyembahan berhala hari-hari ini itu apa? Masalah. Siapa yang tidak bisa tidur karena masalah? Siapa yang tidak enak makan karena masalah? Siapa yang tidak bisa senyum karena masalah? Siapa yang bete dengan orang-orang sekitarnya karena punya masalah? Kita. Masalah itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kenapa kok masalah jadi berhala? Kalau sampai kita nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak bisa senyum karena masalah, itu artinya masalah itu sudah jadi berhala. Karena dalam kehidupan kita yang menjadi sumber sukacita, yang menjadi sumber kekuatan kita, seharusnya satu-satunya itu adalah Kristus. Amin. Jadi kalau mau punya masalah tetap bisa senyum enggak? Bisa. Kalau memang Tuhan itu yang benar-benar menjadi kekuatan bagi kita, bisa. Mungkin orang dunia berkata apa? Oh gendeng ya tacik situ iki. Dia punya masalah besar loh, tapi dia guyang guyu, ndak waras mungkin ya, ndak punya pikiran. No, kita bukan karena ndak waras, ndak punya pikiran, karena kita tahu selama ada Tuhan semuanya itu baik. Amin. Keadaan baik itu bukan berarti kita ndak punya masalah, tetapi keadaan baik itu adalah ketika kita punya hubungan dengan Kristus itu baik, maka keadaan kita itu baik. Orang nggak punya masalah, kelihatannya semuanya baik, tapi kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan Kristus, itu masalah terbesar dalam hidupnya, dan satu kali dia akan menyesal. Amin, saudara. Masalah itu jangan dijadikan berhala. Jangan, kalau saudara ingin tahu apa sih tandanya kalau masalah itu jadi berhala, yang ada di dalam pikiran saudara itu apa? Ketika yang hanya ada di pikiran itu hanya masalah, itu masalah sudah jadi berhala. Tetapi kalau yang kita pikirkan, bagaimana ya hidupku? Apakah hidupku sekarang itu sudah berkenan enggak ya? Apakah hidupku ini sudah benar enggak ya? Nah, itu baru kehidupan saudara itu benar. Masalah enggak usah pusing. Saudara percayalah, masalah itu ujian dalam kehidupan kita, ujian iman. Seperti Ayub, apakah kita mau menyangkal Tuhan, ataukah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan yang baik ketika kita ada masalah, apakah dia tinggalkan? Enggak. Orang tua aja ya, yang banyak dosanya, dia tidak akan meninggalkan anaknya. Kalau orang tua yang benar, orang tua yang baik, apalagi Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah tinggalkan. Ya saudara, percayalah, setiap masalah akan ada, pasti ada jalan keluarnya. Tapi kita belum ada sampai di titik situ. Jadi saudara gini, saudara mau pikir terus masalah sampai enggak enak makan, apakah kemudian satu hari besok masalah selesai? Enggak. Tapi kenapa? Itu tadi kita sudah tahu, tapi kenapa sih kok kita tuh masih melakukan hal yang sama? Sudah tahu, walaupun dipikirin, dinangisin, nangis bombay, masalah nggak selesai, tapi itu terus yang kita lakukan. Karena apa? Masalah sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu ya, saya pernah kesaksian tidak di tempat ini. Ketika suami saya sakit, di situ saya melihat bahwa ternyata segala sesuatu jalan keluarnya Tuhan itu sudah sediakan step by step. Hanya yang perlu kita lakukan, kita melangkah satu langkah kita sampai di titik ini. Nanti Tuhan akan buka jalan selanjutnya. Ya, ketika suami saya itu sakit, mertua saya itu lagi di luar negeri. Ya,
Biasanya mertua saya kalau keluar negeri jalan-jalan nggak pernah beli SIM card. Jadi kalau bisa kontak ya tunggu nanti kalau malam sudah di hotel, sudah pulang atau pagi-pagi sebelum mereka berangkat. Tapi dan mertua saya tuh setahun bisa 2-3 kali ya ke luar negeri. Tapi nggak pernah beli SIM card. Tapi kemudian satu kali waktu itu nggak tahu kenapa waktu pergi ke Cina mama mertua saya tuh beli SIM card. Jadi kita bisa berhubungan itu kapan aja, bisa WA. Dan ketika suami saya sakit, saya bisa WA mertua saya. Pertama mertua saya tanya, "Bibi, mama perlu pulang nggak?" "Oh enggak apa-apa, cuman sakit gigi aja kok mah, masa pulang?" Tak pikir lebay, meskipun anak laki satu-satunya ya nggak perlu lebay gitu kan ya. Nah terus saya bilang, "Nggak usah mama, jalan-jalan aja, nggak apa-apa Romi," gitu. Terus tapi kemudian suami saya itu keadaannya drop terus sampai benar-benar saya sendiri sudah tidak punya lagi jalan keluar. Saya sudah tidak tahu bagaimana dan saya sudah bersiap hati kalau pada waktu itu saya menjadi janda. Karena apa? Dokternya, dokter sampai kaget. Iya dok, waktu itu saya juga kaget karena dokternya bilang gini, "Bu, bapak harus ngamar ya." Saya dalam hati gini, biasa ya dokter ini gitu ya. Nah ini namanya katanya dokter seuzon ya, pikiran negatif. Saya bilang ini, "Dokter ini sedikit-sedikit ngamar, lah masa sakit gigi loro untu gitu ya." "Dok, ini kan cuma sakit gigi, tidak perlulah dok masuk rumah sakit." Terus dokternya bilang, "Ibu ini jangan main-main ya, ini bukan cuma sekedar sakit gigi, ibu tuh harus siap-siap sekarang, ini bisa ibu tuh jadi janda." Kaget saya. Terus akhirnya suami saya masuk rumah sakit. Singkat cerita, setelah dioperasi dia nggak semakin membaik, tapi keadaannya itu semakin memburuk. Dan akhirnya saya telepon mertua saya bilang gini, "Ya apa ini kalau ada apa-apa nanti orang tuanya ini, nanti saya disalahkan karena kemarin sudah bilang mau pulang." Saya bilang nggak usah pulang, cuma sakit gigi gitu ya. Akhirnya saya telepon, saya bilang, "Mama papa pulang sudah," gitu. Karena keadaannya Romi sudah parah, mama papa pulang. Saya nggak tahu jalan itu harus kayak gimana sudah. Dan kemudian mertua saya yang laki bilang gini, "Kenapa kok kamu nggak bawa Romi itu ke Singapura?" "Oh iya ya, saya tuh nggak ada kepikir karena apa? Itu tadi seharusnya ada jalan keluar, tapi karena ruwet mikir ini gimana, jadi yang lain itu tidak terpikirkan." Akhirnya kemudian saya ambil handphone saya kontak SOS ya ke Singapura, saya kontak. Dan tahu nggak saudara, 3 tahun yang lalu saya tuh ganti handphone ya. Jadi ini ceritanya mundur 3 tahun sebelumnya saya tuh ganti handphone. Saya ketika ganti handphone itu kan terdaftar lagi ya. Kalau dulu itu terdaftar lagi, ini mau dimasukin apa enggak. Nah ketika SOS itu saya dalam hati gini, ngapain ya aku simpen ini SOS, kan nggak pernah pakai gitu. Cuman dalam hati gini, ya nggak apa-apa lah, saya kan pelayanan itu sering doakan orang-orang sakit, siapa tahu nanti ada orang sakit yang perlu gitu. Jadi ya saya simpan. Tapi ternyata 3 tahun kemudian saya sendiri yang pakai. Jadi saya telepon SOS, saya minta untuk private itu ya, private jet itu pesawat private itu untuk datang ke Surabaya jemput suami saya. Karena suami saya sudah tidak bisa naik pesawat umum, itu sudah tidak bisa gitu ya. Akhirnya datang. Nah di situ saya melihat saudara, satu persatu Tuhan itu sudah siapkan jauh-jauh sebelumnya. Jadi dari situ saya juga belajar lagi, iya ya, ngapain kalau dapat masalah itu kita kalut, kita takut, kita khawatir sampai tidak bisa makan, tidak bisa guyu. Malah apa? Sudah dapat masalah, tambah kelihatan lebih elek lagi gitu ya. Pakai masalah, orang lihat apa kita tidak suka lihat kita sumpah. Aduh mukamu itu loh kok surem ya gitu. Tapi di situ saya belajar, setiap masalah itu Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Tinggal apa? Kita percaya, kita melangkah. Amin, saudara. Ya. Apalagi yang menjadi berhala dalam kehidupan kita? Diri kita sendiri. Kita lebih mencintai diri kita daripada Tuhan. Coba yuk kalau sekarang, besok tak undang ya, makan gimana? Yang mahal di Surabaya makanan apa? Oh, enges katanya dokter. Dokter kalau ke enges ajak-ajak kita semua ya dok ya. Enges. Terus kita juga ternyata waktu itu sudah janjian sama teman kita ibadah. Gimana kira-kira? Sorry yo, ono undangan loh aku, gak enak loh nih gak teko.
soal iki sudah hobengyo, ndak enak, sudah lama ndak ketemu. Jadi ya wis lah, nanti ibadahnya nanti gitu ya. Padahal sebenarnya apa? Bukan karena ini hobengyo, bukan karena ini sudah lama ndak ketemu. Karena apa? Pingin makan enak, enges, wis larang gitu ya. Nah kadang-kadang itu saudara, kita lebih mencintai diri kita. Contohnya apa? Bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Kenapa kok mereka tuh suka bersungut-sungut? Karena mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Tuhan. Seperti tadi Pastor Jeffer ya bilang, Pastor Gloria bilang, yang tertinggi itu adalah mengucap syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, kalau kita bisa mengucap syukur sekalipun hidup kita itu lagi tidak enak, itu loh buktinya. Membuktikan bahwa kita lebih mencintai Tuhan daripada mencintai diri kita sendiri. Amin. Hari-hari ini lo banyak, tante kok ndak ke gereja? Wes nih, ndak usah ngomong sama tante gereja-gerejaan Tuhan-Tuhanan. Nah, kamu ndak tahu ya, sebelum kamu melayani tante itu sudah duluan melayani Tuhan. Waktu kamu mungkin belum lahir, tante itu sudah ada di gereja pagi, siang, malam. Semuanya tante urusin. Tapi lihat hari ini, apa yang Tuhan berikan? Tante ini sakit sampai kayak gini, ndak bisa jalan. Padahal gara-gara apa? Makan aja terus ya, tanpa ukuran. Terus habis gitu kita bilang, nah Tuhan berkati, sucikan, kuduskan menjadi berkat. Memang iya, kalau mau makan itu doa, tapi sewajarnya, sebatasnya. Makanya doa Bapa kami apa? Tuhan berikan kami makanan hari ini yang secukupnya. Bukan Tuhan berikan kami makanan hari ini seake-akene, puas-puasnya. Apalagi kalau all you can eat gitu ya, wah semua itu dibabat habis. Kalau bisa tanya sama orangnya, Pak ini nanti tutupnya jam berapa? Jam 5. Jam 5 kurang seperempat baru kita pergi dari tempat ini. Duduk selama-lamanya. Ya, itu namanya apa? Mencobai. Ya saudara, kita diberikan Tuhan karunia menikmati, tapi nikmatilah secukupnya. Ingatlah, hidup ini bukan untuk kepuasan, bukan untuk kebahagiaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang orang bilang, kalau mungkin orang makan, lihat ya orang makan, kalau anak kecil makan banyak, saudara bilang apa? Ya ampun nyo, cek lucu nih gitu ya. Cek senengi ya punya anak, punya putu kayak gini, seneng makan, ndak repot ya. Coba kalau sudah seumuran kita, makan terus semua, ndak inget yang lainnya, kita masih bilang lucu? Kita bilang apa? Lain kali ojo diundang neh ya orang itu gitu ya. Jangan dipanggil lagi ngentek-ngentek no makanan. Pasti pulang kita, ya ampun cik geragase ya orang ini. Ya saudara, jadi kita harus tahu batas. Penyembahan berhala, segala sesuatu yang lebih kita cintai daripada Tuhan itu menjadi berhala. Pasangan juga bisa menjadi berhala. Saya dulu sama suami saya itu cinta mate beneran. Bukan kalau sekarang tidak cinta mate, bukan begitu juga ya. Tetapi saya merasa bahwa segala-galanya itu suami saya. Sampai akhirnya kemudian kita mengalami pergumulan rumah tangga. Dari situ kemudian saya belajar, iya ya ternyata saya ndak ada dia juga bisa tuh hidup gitu ya. Karena apa? Dari dulu ditinggalin terus. Kalau dulu awal-awal menikah, waduh dia mau pergi satu hari dia bingung. Tante saya semua itu diteleponin, saudara saya, sepupu saya diteleponin. Ai tolong ya temenin Debbie tidur satu malam. Tak bilang ndak apa-apa, aku di rumah sendiri. Jangan. Begitu sudah kena wewe gombel ya, sebulan ndak pulang rumah. Mau mateng kon katanya. Iya, mateng memang ai. Bukan cuma sebulan ndak pulang rumah, ndak ada kabar juga. Tapi dari situ saudara, kalau kita mau lihat negatifnya, cuman tangan menuding suami. Tetapi kalau kita mau belajar yang benar, di situ saya tahu, ini loh Tuhan tunjukkan. Tuhan memang tidak pernah menginginkan seseorang itu untuk selingkuh, amin. Tetapi segala sesuatu kita belajar lihat dari kacamata Tuhan. Kacamata Tuhan itu selalu kacamata yang positif. Saya belajar, iya ya, ternyata tidak ada suami, saya pun bisa loh. Jadi dari situ saya belajar, suami tidak lagi menjadi berhala. Mengasihi enggak suami? Mengasihi. Mencintai enggak? Mencintai. Tetapi saya belajar bahwa yang harus saya lebih cintai dalam kehidupan saya bukan siapapun, hanya kecuali Tuhan Yesus. Amin saudara ya. Yuk ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Yuk saudara,
Hari ini, apa yang membuat kita gagal? Tidak bisa jadi produk unggulan surgawi. Karena dosa. Kita itu sering berpikir gini, yang penting aku kan tidak hidup dalam dosa. Dosa itu kita bagi dua ya. Ada jatuh dalam dosa, ada hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa, itu contohnya perzinahan. Sudah tahu kan kalau berzina itu dosa? Tapi kita terus lakukan. Sudah tahu kan kalau menipu itu dosa, tapi terus nipu orang terus. Pokoknya selama tidak ketahuan gitu ya, nipu aja terus. Kapan mau bertobat? Ya nanti nek wis ketahuan gitu ya. Orang berzina, orang selingkuh juga gitu. Kapan mau bertobat? Ya nanti nek wis ketahuan. Sudah ketahuan aja masih tidak bertobat gitu ya. Nah, itu jatuh dalam dosa. Sudah tahu dosa tapi masih sengaja dilakukan. Itu hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa ini yang kita sering garis bawahi, kita perhatikan, iya ya, jangan sampai berzina, jangan sampai nipu gitu. Tetapi yang jatuh dalam dosa sering kita abaikan. Jatuh dalam dosa itu contohnya apa? Disenggol di jalan, terus langsung makian itu keluar semua. Aduh ampuni ya Tuhan, tadi tidak sengaja loh Tuhan, karena aku emosi. Oke, tapi minggu depan disenggol lagi, nah gitu lagi. Tidak ada keinginan untuk kita mau berubah. Ya saudara. Dan kita pikir apa? Enggak apa-apa, wajar lah Bu, namanya orang manusia masih bisa marah, itu wajar. Marah itu enggak dosa kok. Dan selalu mereka mengikatkan itu dengan menyangkut pautkan dengan Tuhan Yesus saja marah loh di bait Allah. Bahkan kalau Tuhan Yesus marah itu meja sampai dibalikkan loh Bu. Jadi ya enggak apa-apa lah marah. Saya tadi marah tidak sampai balikkan meja. Nah itu loh, orang Kristen itu susahnya gitu ya. Baca firman bukan untuk mengubah dirinya, tetapi untuk pembenaran. Firman Tuhan itu bukan pembenaran, tapi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sudah tahu bohong itu dosa, masih dilakukan nggak? Masih. Kalau terima telepon dari bank, Ibu dengan gini-gini Bu, saya mau menawarkan. Aduh maaf ya Mbak, saya masih meeting. Padahal apa? Lagi makan. Aduh Mbak maaf ya, saya masih repot. Padahal apa? Lagi tidur-tiduran. Belajar yuk hari ini hal yang simpel, jangan jatuh dalam dosa. Jangan kita tuh mikir gini, jatuh dalam dosa itu gak apa-apa lah, itu cuma hal kecil. Bohong itu hal kecil. Siapa yang hari ini gak pernah berbohong? Siapa yang hari ini, semua orang berbohong, jadi gak apa-apa. Nah itu lagi, standar kita adalah orang lain. Padahal iman itu jangan ikut-ikutan, bukan copy paste. Belajar yuk. Walaupun kadang-kadang kejujuran itu tidak mengenakan, mungkin akhirnya kita dijauhi oleh teman, tapi belajar. Karena apa? Menyenangkan hati Tuhan. Jadi produk unggulan surgawi itu standarnya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Ya saudara. Nanti terus gini, gampang apa yang sekarang sering apa? Komen ya. Saya pun juga sering kayak gitu. Masih ya, jujur ya. Nggak ada bilang hamba Tuhan itu nggak punya dosa. Hamba Tuhan selalu 100% benar. Terus kalau hamba Tuhan itu nggak boleh ditegur, itu nggak benar. Misalkan lihat di jalan, ada di mall ya. Kalau di jalan nggak pernah, saya tahu ibu-ibu nggak pernah jalan-jalan di jalan ya kan. Jalan-jalannya di mall. Kalau jalan di jalan-jalan tuh orang bilang apa? Cuman orang gila yang siang-siang. Kalau jalan pagi beda ya. Kalau ke mall jalan-jalan, lihat cewek pakai pendek gini, sudah bawahnya pendek, atasnya juga pendek, sampai di perut juga pendek. Kira-kira gimana? Kita cuman jalan lenggang gitu? Cungkilah matamu. Cungkilah matamu. Wah ini lebih kejam. Bener ya, cungkilah matamu. Artinya apa? Jangan kasih kesempatan untuk kita itu berdosa. Walaupun ada kesempatan untuk membuat kita berdosa ya. Ini dokter sudah, soalnya beda, dokter sudah bertobat ya. Beda dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki tempat lain sampai belakang ya, depan ada tiang nggak ngerti ditabrak. Tapi kalau kita ibu-ibu perempuan lihat cewek seksi gitu gimana? Astaga naga. Kita mulai gini dong. Kain itu kurang akeh tadi tuku kain gitu ya. Kalau enggak masih muda kita pasti bilang, lihatan mamanya enggak bisa ngajarin anaknya. Kok bisa itu loh dibiarin gitu kan ya. Saya juga kayak gitu. Tapi bertobat. Amin. Hal yang kayak gitu itu loh jatuh dalam dosa.
Dosa itu jangan dibuat enggak apa-apa. No, kita harus bilang enggak mau berdosa. Walaupun kelihatannya itu kecil. Enggak ada dosa besar, dosa kecil, ya. Semua dosa itu sama. Hari ini kita perhatikan. Yang kemudian ayat 9 dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Mencobai Tuhan. Contohnya ya apa? Itu tadi yang tadi saya bilang, makan sak puase. Nggak kira sakit, kenapa? Sudah doa kok. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kolesterol gitu ya. Kita kalau biasanya makan-makan dengan teman-teman, saya juga biasa dengan Pak Anil ya. Kalau habis pelayanan, wah kita kuliner gitu ya. Pak Anil yang biasanya, ayo Pak Anil kita kuliner kemana gitu ya. Tapi makan jangan berlebihan gitu ya. Kadang nanti teman, ayo makan, aduh wes ojo ini kolesterol. Alah, kolesterol itu ndak ada di sini, yang ada di lab. Ya. Itu namanya mencobai Tuhan. Kadang kalau kita mengalami masalah, kita juga tanpa kita sadari kita tuh mencobai Tuhan. Kita bilang apa? Tuhan, pokoknya kalau dalam 1 minggu masalahku nggak selesai, mulai itu aku nggak mau doa lagi. Nah, ngancam. Kita tuh kalau diancam seneng gak sih? Gak seneng. Tapi kita sering loh berbuat kayak gitu sama Tuhan. Hanya apa? Membuktikan loh, gak apa-apa toh Bu, ini kan saya minta peneguhan supaya saya lihat, mengalami sendiri bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Saya bilang, hei, kamu lahir di muka bumi itu juga sudah menunjukkan bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Apa yang ada pada kita, nafas itu semuanya, itu semua kebaikan Tuhan. Apalagi yang masih mau diuji dari Tuhan? Tidak ada. Tetapi yang perlu mengalami ujian, yang perlu mengalami tes, itu adalah kita, bukan Tuhan. Nanti bilang ini, loh Tuhan, itu orang yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok Tuhan kasih mujizat. Aku yang sudah sungguh-sungguh pagi, siang, sore, malam doa terus sampai ini kalau bisa mau dicenju gitu ya. Lah kok bibirnya rada doer, doa terus. Tapi kok sampai sekarang gak dijawab. Tuhan, mana tunjukkan kuasamu. Kadang-kadang kita kalau doa begitu enggak? Iya, Tuhan tunjukkan kuasamu. Lu kira Tuhan itu sopo? Kita suruh-suruh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau tunjukkan kuasanya, Dia akan tunjukkan kuasanya. Enggak perlu kita suruh. Dan percayalah, Tuhan itu pasti menolong. Tetapi tidak semua pertolongan Tuhan itu sesuai dengan yang kita mau. Kalau kayak gitu gimana? Ya sudah, terimalah, jalanilah yang namanya proses dan mengucaplah syukur. Amin, saudara. Ya. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut. Nah itu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga mereka juga dibinasakan oleh malaikat maut. Aduh Tuhan, hidup kok gini-gini aja ya. Terus saudara tuh mau minta hidup yang kayak gimana? Selalu kok hidup kok gini-gini aja. Pemikiran kita itu apa? Kenapa ya kok aku gak punya banyak uang? Betul gitu kan? Kenapa ya? Kok aku gak bisa keliling-keliling dunia kayak orang lain? Lihat, aduh cik seneng ya orang itu kemana-mana, naik pesawat, liburan sana, liburan sini gitu ya. Barang semua branded. Kenapa Tuhan? Kok hidupku kok gini-gini aja? Saudara, kita ada detik ini, kita harus bersyukur. Karena itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memperbaiki diri kita. Amin. Detik ini ketika kita sedang ibadah, berapa banyak orang di Surabaya yang detik ini meninggal? Berapa banyak orang di dunia yang detik ini meninggal? Kita harus syukuri hidup itu. Karena apa? Hidup itu kesempatan untuk memperbaiki diri. Atau saudara berkata, tidak apa-apa. Ada yang sudah siap untuk pergi ke rumah Tuhan? Boleh angkat tangan? Iya. Good. Kita tahu kita siap atau tidak siap itu dari kehidupan kita. Amin, saudara. Coba kita tanya yuk. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kita berkata, Tuhan, aku sudah siap. Tidak takut lagi mati. Amin, saudara. Sekarang teman-teman saya bilang ini, Debbie, kamu kalau pelayanan itu naik pesawat apa? Ya sembarang lah pesawat apa aja. Pokoknya yang ada yang murah. Saya pokoknya cari yang murah. Aduh, jangan loh, kamu jangan cari naik yang ada merah-merahnya. Loh apa? Oh, kamu nggak dengar tak? Itu ramalan dari, aduh
Aduh, nggak tahu tukang ramal namanya siapa gitu ya. Yang terkenal dia kalau ngeramal itu selalu kejadian loh. Katanya tahun 2024 itu nanti ada pesawat yang ada merah-merahnya. Itu nanti jatuh. Jadi kamu kalau pelayanan nggak usah naik pesawat itu. Tak bilang, yo kok tak kongkon ngecat biru. Ya saudara, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Tapi yuk setiap malam sebelum kita tidur, kita tanya sama diri kita sendiri, aku sudah siap mati enggak ya? Kalau kita enggak siap mati, berarti masih harus banyak yang kita perbaiki. Amin, saudara. Kadang-kadang ada teman saya kemarin tanya gini, Deb, gimana ya caranya supaya saya tuh kalau doa itu enggak on off. Kalau sudah kadung rajin terus gitu ya. Nanti kalau sudah males terus. Saya bilang, ingat gini aja. Kalau hari ini kamu tidak melakukan yang terbaik, ternyata hari ini adalah hari terakhirmu. Itu saja yang kau pikirkan. Saya juga mempraktekkan itu buat diri saya. Kalau ada di kalanya bilang, aduh capek ya. Tapi saya selalu ingatkan, tidak boleh capek kalau untuk Tuhan. Kalau Tuhan capek memberkati engkau, bagaimana kehidupan kita? Amin. Kalau kita rasa capek, ingatlah, kalau hari ini adalah hari terakhirku. Kita akan menyesal dan itu tidak ada jalan kembali. Kalau penyesalan di dunia kita masih ada kesempatan, tapi kalau sudah waktunya berpulang sudah tidak ada kesempatan kembali. Jadi kita ingat ya, kalau hari ini adalah hari terakhirku. Itu yang selalu kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ayat 12 saya tidak perlu bacakan ya. Ayat 12, senantiasa koreksi diri sendiri. Jangan koreksi orang lain, tetapi koreksilah diri kita sendiri. Contoh simpelnya, hati kita sudah benar itu atau enggak? Contohnya gini ya. Ketika kita dengar orang yang pernah berbuat salah sama kita, ya, dia mengalami musibah, kita dengar beritanya, apa yang kau rasakan di hatimu? Engkau senang atau engkau sedih? Senang, kadang-kadang kita bilang, memang pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupanku. Saudara, ketika orang lain mengalami masalah, sekalipun orang itu pernah berbuat jahat sama kita, belum tentu karena itu Tuhan membela kita loh. Bisa jadi masalah yang dia alami karena apa? Karena perbuatan dia sendiri yang salah. Betul? Kalau misalkan contohnya dia judi, terus dia kalah judi, bangkrut, terus saudara mau bilang, itu pembelaan Tuhan nyata. Yo enggak lah, salah sendiri, siapa suruh dia main judi gitu kan ya. Misalkan terus di jalan enggak sengaja dia mengalami kecelakaan, terus saudara bilang, pembelaan Tuhan itu memang nyata. Lihat ya, dia mengalami kecelakaan, kok rasanya hati ini senang banget. Tuhan berkata apa? Jangan senang ketika melihat musuhmu itu mengalami masalah, karena Tuhan anggap itu semua hati yang jahat. Jadi kita harus koreksi diri itu bukan cuma waktu ibadah, tetapi dalam keseharian ini loh. Kadang-kadang juga kalau saya ngomong sama mbak di rumah, aduh, gitu ya, ampun deh kamu itu. Tapi kemudian di situ saya bilang, iya ya, saya harus belajar sabar, gitu ya. Kadang-kadang anak-anak saya bilang, mbak itu loh mbak, diomongin mas ulang-ulang loh mbak, nggak ngerti-ngerti. Ya itulah namanya mbak. Kalau dia sekali diomongin nggak kerja sama kita, dia sudah jadi direktur. Saya bilang, betul saudara. Jadi yuk kita koreksi dalam keseharian kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Hiduplah dengan iman. Hidup dengan iman itu contohnya, hidup dengan iman tuh kayak gimana sih? Hidup yang dipimpin dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, sekalipun itu nggak enak. Ketika engkau harus ngampuni berulang-ulang kali. Kita sering loh, nggak mudah ya untuk mengampuni. Banyak orang konseling tuh gini, ibu tuh jangan ngomong ngampuni toh. Ibu belum tahu ya, dia sudah berapa kali tak ampuni. Nggak bisa bu, kalau orang lain masih bisa saya ampuni, tapi kalau orang ini nggak bisa saya ampuni. Nah itu, kita tidak hidup dipimpin dan dituntun oleh kebenaran firman. Engkau mau ibadah, engkau mau doa, engkau mau baca firman, tetapi apa yang engkau dapatkan dari Tuhan, apa yang engkau dapatkan dari firman Tuhan, kalau kita tidak praktekkan, engkau belum hidup oleh iman. Amin, saudara. Mengalami masalah, kita tidak bersungut-sungut. Karena apa? Kita hidup oleh iman. Kita percaya setiap masalah akan ada jalan keluar.
luarnya. Yang terpenting, dengan siapa aku berjalan, itu yang akan memberikan kekuatan dan damai sejahtera di dalam hidupku. Amin, saudara. Hidup dengan iman. Yuk hari ini, jangan hanya jadi orang Kristen yang rajin ibadah, jangan jadi orang Kristen yang rajin baca firman, tetapi kalau engkau tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, kita belum hidup oleh iman. Menjadi produk unggulan surgawi, kita jauhi itu tadi semua ya. Yang namanya apa? Yang namanya dosa. Yang namanya apa? Yang namanya kita mencobai Tuhan, tidak bersyukur ya. Kita harus jauhi. Penyembahan berhala itu kita jauhi. Tetapi mari kita setiap hari koreksi diri. Malam hari sebelum tidur, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita koreksi diri. Hari ini, sepanjang hari ini, kesalahan apa ya yang masih aku lakukan? Perbuatanku apa ya yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan? Minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang lebih baik. Ingatkan aku selalu, Tuhan. Saya selalu berdoa begini sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau lihat aku dan orang-orang yang aku kasihi, ada satu dari kami yang melenceng sedikit aja dari kebenaran firman, Engkau tarik kami kembali dengan caramu. Gak ngerti caranya itu kayak gimana. Sekalipun caranya namanya ditarik itu enak enggak enak. Namanya ditarik itu sakit pasti, ya kan? Namanya ditarik itu pasti sakit. Tetapi saya bilang, gak apa-apa Tuhan, lebih baik kami sakit hari ini, tapi satu saat ketika waktunya tiba, kita bisa sama-sama menikmati kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Amin, saudara. Dan yang kedua, yuk kita hidup dengan iman. Kita berani praktek. Sekalipun itu tidak enak buat kita, menyakitkan, sekalipun kita harus menangis, gak apa-apa. Menangis untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang berharga, kita tidak akan pernah menyesal. Menangislah bukan karena masalahmu, tetapi menangislah karena engkau sedang berjuang sungguh-sungguh untuk mempraktekkan firman. Menangislah untuk itu, dan percayalah, ketika kita melakukan itu semua, kita akan menjadi pribadi-pribadi unggulan surgawi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati
kami boleh mengangkat tangan kami kepada-Mu. Tapi biarlah saat ini kami mengangkat tangan bukan karena kami ingin meminta berkat-Mu. Kami mengangkat tangan bukan kami meminta mujizat-Mu. Kami mengangkat tangan bukan kami minta pertolongan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Tapi biarlah siang hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau menjadi pribadi unggulan surgawi. Kalau Tuhan baik, kalau kasih Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami, dan kami tahu Tuhan kasih-Mu itu sempurna, maka kami ingin memberikan hidup kami yang terbaik itu hanya untuk Engkau. Kami mau belajar dari bangsa Israel. Sekalipun mereka bangsa pilihan, tetapi tidak semua, bahkan sebagian besar kehidupan mereka tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau tinggalkan yang namanya penyembahan berhala. Kami tidak mau pusing terus Tuhan dengan masalah. Kalau hidup ini untuk Tuhan, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Hati kami serahkan sama Tuhan. Masalah pun kami percaya Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi kami. Kami mau buang dosa dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mencobai Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk setiap hari kami koreksi apa yang salah. Kami bertobat dan kami berubah. Dan biarlah setiap kami bukan hanya menjadi orang Kristen secara KTP, tetapi kami benar-benar orang percaya yang hidup oleh iman. Amin. Setiap perintah Tuhan, apapun kata firman Tuhan, itu yang kami lakukan. Itu yang mau kami ikuti Tuhan. Jalan-Mu bukan jalan yang mudah, tetapi kami mau melakukan. Karena kami percaya jalan Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau dapati setiap kami di tempat ini. Kehidupan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, Kau materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan mau kami lakukan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kami berderai air mata bukan karena kami menangisi masalah, tetapi karena kami berjuang bersungguh-sungguh untuk hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan kami, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tadi menjawab pertanyaan dari Pak Dokter ya, kalau sakit itu terus kalau langsung didoakan, apakah itu artinya kita didukunin gitu kan ya? Saya nggak tahu didukunin atau tidak ya, karena itu semua harus dibawa dalam doa. Tetapi satu hal saya percaya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan pribadi yang melekat dengan Tuhan, segala senjata yang dikirimkan oleh iblis itu tidak akan pernah bisa menghancurkan kehidupan kita. Ada orang yang tidak suka, kita tahu orang itu suka main dukun, gak perlu takut. Karena apa? Yang menjadi perisai perlindungan kita adalah Tuhan Yesus sendiri, dan perlindungan Tuhan itu sempurna. Ya, saya pernah saksikan di tempat ini. Saya dulu juga pernah dikirimin hal-hal yang begitu oleh orang, saya nggak tahu, tetapi tidak pernah bisa mencelakai saya dan keluarga saya. Ya, jadi kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang semacam itu. Dan yang kedua, kalau tadi didoakan kok bisa langsung sembuh? Bisa aja kalau memang Tuhan berkehendak. Amin. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jadi hari ini kalau kita doa, tidak perlu paksa-paksa Tuhan. Percayalah. Waktu dokter didoakan, dia juga mungkin dokter tidak berharap harus saat itu sembuh ya dok ya. Tapi lihat, Tuhan sembuhkan. Itu artinya doa kita dijawab, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau memang waktunya belum sembuh, jalani proses itu. Itu artinya apa? Kesempatan untuk belajar yang namanya mengucap syukur di dalam masalah. Ya. Tapi kalaupun kita tidak minta, kalau sesuai kehendak Tuhan, itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati.